Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedungpring. Tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Kelas Bahasa Indonesia kelas 9D, E, F dan G. Anak-anakku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Eri Sarmutiahningsih. Kalian tentunya sudah mengenal saya karena kemarin di kelas 8 banyak yang sudah ikut kelas saya. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita tidak bisa belajar secara bertatap muka secara langsung. Kita hanya bisa belajar secara virtual atau online. Meskipun seperti itu, di tengah pandemi COVID seperti ini, kita tetap harus semangat belajar untuk tetap meraih cita-cita kalian. Saya berharap kondisi kalian dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita tetap melakukan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tetap batasi kegiatan di luar rumah. Anak-anakku, sebelum saya mulai pelajaran pagi ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita kali ini atau pagi ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang barokah untuk kalian. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga dengan diawali doa, pembelajaran kita kali ini akan berlangsung lancar. Anak-anakku, pembelajaran kita kali ini nanti akan berlangsung kurang lebih dalam 1 jam. Kalian tadi sudah melaksanakan pembelajaran atau absensi online? Sudah diisi? Kalau belum, berarti nanti setelah kelas saya kalian bisa mengisi di Google Form untuk cek absensi kehadiran. Anak-anakku, pembelajaran kita kali ini atau di semester ini, di kelas 9 ini ada materi yang pertama, yaitu tentang teks laporan hasil percobaan. Nih, kira-kira sampean sudah pernah dengar atau pernah membaca tentang teks laporan percobaan? Saya yakin ada yang sudah belajar di rumah sehingga kalian bisa membaca atau belajar paling tidak memiliki gambaran sedikit tentang teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran kita dalam teks laporan percobaan ini yaitu diharapkan kalian mampu untuk menemukan pengertian, ciri, dan informasi yang ada dalam teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua yaitu menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Untuk kompetensi struktur dan penyusunannya nanti akan saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Oke, sebelum ini yang akan kita bahas awal ini tentang pengertian, ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kemarin saya kasih materi tentang teks laporan percobaan. Sudah dibaca apa belum? Nah, ada yang beberapa mungkin sudah membaca dan ada yang beberapa yang belum baca. Saya hafal yang belum baca loh ya. Ini coba perhatikan, saya punya contoh teks laporan hasil percobaan. Kalian amati dulu. Kalau di buku siswa, kalian lihat di halaman 27. Ada cara membuat pelangi. Ini, kalian lihat. Cara membuat pelangi. Pernah membuat pelangi apa belum kalian? Pernah melakukan praktek ini? Pernah melakukan percobaan ini? Kalau belum pernah, saya yakin di SD sudah pernah. Ada yang pakai pita dulu, kepingan kaset CD itu. Kemudian kalau di sini hanya pakai gelas, air, kaca, dan senter. Prosesnya juga ada di sini. Ini tahapannya mulai dari awal tujuan, kemudian kajian teori, alat dan bahannya, prosedurnya, kemudian ada hasil dan ada simpulannya. Coba kalian pikirkan, dari pengamatan kalian mengamati tentang teks laporan percobaan, cara membuat pelangi. Coba kalian pikirkan kira-kira apa pengertian teks percobaan itu? Ciri-ciri umum apa yang ada di teks percobaan itu?
Kemudian fungsi atau hal penting informasi apa yang kalian dapatkan dari teks percobaan itu. Oke, silakan dipikirkan, diamati kembali contoh teksnya. Saya yakin kalau ini di pembelajaran langsung kalian langsung angkat tangan. Bu, saya bu. Gea, ada siapa itu? Sabrina, Anggun. Nah, yang lainnya nanti ada Andre, ada Oscar, mungkin seperti itu ya. Nah, ini ya. Ada yang tahu dulu apa pengertian teks percobaan? Saya tanya dulu, ketika kita menuliskan tentang teks percobaan, kira-kira kita sudah melakukan percobaan atau belum? Iya, benar. Karena kita menuliskan teks laporan percobaan, berarti yang kita laporkan berarti kita selesai melaksanakan percobaan itu. Tentunya kalian sudah mempraktekannya. Ini kesimpulannya atau kalian definisikan, bisa didefinisikan teks laporan percobaan itu merupakan paparan atau rangkaian kalimat, rangkaian deskripsi yang berisi data hasil praktek, hasil pengamatan atau hasil percobaan. Data-datanya dituliskan dalam bentuk yang sistematis, berurutan. Mulai dari awal tadi berarti ada judulnya, ada kajian teorinya, itu ya. Ini pengertiannya, berarti ini pengertiannya apa? Yaitu tadi, berarti teks laporan percobaan merupakan teks yang berisi tentang rincian hasil pengamatan kalian, hasil percobaan kalian, itu ya. Sudah sampai sini paham ya? Saya lanjutkan lagi. Kemudian berikutnya ada ciri-cirinya apa? Ciri-ciri teks percobaan itu apa? Laporan teks percobaan disusun setelah melakukan percobaan. Berarti diadakan percobaan dulu baru ditulis laporannya. Kemudian pembahasan masalah yang dibahas itu berupa data atau faktual. Data dan fakta berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Jadi tidak ada unsur opini. Nah, di sini berdasarkan data objektif di lapangan. Kemudian ciri berikutnya, teks laporan hasil percobaan ditulis secara sistematis dan runtut. Berarti ada urut-urutannya. Yang di awal berarti kajian teori dulu. Misalnya pertama judul, setelah judul ada tujuannya apa, setelah ada tujuan kajian teori, setelah kajian teori ada alat dan bahan, kemudian hasil pengamatan sampai ke kesimpulan. Kemudian berikutnya lagi, teks laporan ditulis dengan data lengkap dan pendukung, sudah itu ya, disertai bukti-bukti yang jelas. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Artinya apa? Teks laporan bukan yang harus monoton sehingga orang malas membacanya. Kalian buat nanti dalam bentuk PowerPoint sehingga nanti ketika orang mempresentasikan itu bersemangat, menunjukkan rasa ingin tahunya. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ketika cirinya itu teks laporan percobaan itu harus menunjukkan solusi, ada hasil. Ada hasilnya apa? Itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya tentang informasi dalam teks laporan percobaan. Ini kalau kalian lihat berarti kalian masih ingat unsur apa ini? Di kelas 8, di teks berita juga ada, di teks eksplanasi juga ada. 1W plus 1H, atau kalau di bahasa Indonesia biasanya saya menyingkatnya dengan singkatan Adik Simba. Dengan pertanyaan apa? Berarti apa judulnya, apa objek yang diamati, apa alatnya, apa bahannya, itu nanti. Kemudian siapa? Siapa yang melakukan percobaan ini? Oh, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kedumpring misalnya. Kemudian mengapa atau tujuannya? Why? Tujuannya untuk apa diadakan teks laporan atau penelitian ini? Oh, untuk menunjukkan kepada siswa bahwa misalnya SMP Negeri 1 Kedumpring memiliki tanaman unggulan, misalnya seperti itu. Kemudian waktu percobaannya kapan? Kapan waktu pelaksanaan percobaannya? Di mana kegiatannya? Dan
bagaimana langkah-langkah yang ada dalam melakukan percobaan itu. Sampai di sini ada yang sudah paham atau belum bisa dipahami yang saya sampaikan? Ya, nanti kalau kurang jelas nanti bisa japri bueri atau konsultasi langsung dengan saya. Kompetensi yang kedua, kita bahas tentang simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Simpulan ini berarti sampean yang pertama yang harus sampean lakukan berarti menentukan informasi dalam teks laporan percobaan dan membuat simpulan. Menentukan informasi dalam laporan percobaan sudah ada di atas, sama mengungkapkan hal-hal bagian penting ini. Berarti dari unsur 5W plus 1H. Masih ingat ketika kita ingin menyimpulkan suatu teks, berarti apa langkah-langkahnya? Berarti temukan unsur pentingnya atau unsur 5W plus 1H. Kemudian dirangkai menjadi satu kalimat atau beberapa kalimat, sehingga itu yang disebut dalam simpulan. Paham yang saya maksudkan ini? Oke, saya yakin kalian anak-anak cerdas tentunya sudah paham dan memahami apa yang akan saya sampaikan. Ini sebagai pengantar bisa kalian tunjukkan menentukan informasi dalam teks laporan, bisa berupa apa judulnya, itu tadi ya. Kemudian objek laporan percobaan tersebut apa saja alat dan bahannya, mengapa percobaan dilakukan, siapa, apa hasilnya, kapan laporan itu, di mana laporan itu, bagaimana laporan itu dikerjakan atau dilakukan. Nah, ini sama dengan unsur yang ada di atas tadi, 5W plus 1H atau unsur adisimba. Nah, untuk membuat simpulan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau kamu ingin menyimpulkan suatu teks, berarti yang pertama berarti yang kamu cari berarti unsur adisimbanya, baru disimpulkan. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini saya kasih LKPD 1 untuk tugas kalian atau kalian kerjakan di lembar kerja peserta didik 1. Nanti kalian bisa kirim langsung lewat WA atau nanti kami tentukan lewat Google Classroom boleh ya. Itu ya nanti sampean bisa, kalau kurang jelas bisa nanti tanya ke Bu Eri lagi. Oke anak-anakku, itu yang bisa kita pelajari pada pagi ini. Sebelum saya tutup pembelajaran ini, kita simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Yang pertama berarti apa? Tentang menemukan pengertian teks laporan hasil percobaan. Apa isinya pengertian teks laporan hasil percobaan tadi? Berarti teks yang berisi rincian, paparan, hasil pengamatan atau hasil percobaan atau hasil eksperimen. Kemudian ciri-cirinya apa? Teks laporan hasil percobaan itu apa? Yang pertama, harus melakukan percobaan, berisi data objektif dari hasil percobaan, kemudian disusun secara sistematis dan runtut. Kemudian apa lagi? Dalam teks laporan percobaan itu selalu menemukan hasil. Kemudian dibuat untuk apa lagi? Untuk menambah pengetahuan atau memberikan informasi kepada orang-orang agar lebih yakin terhadap suatu percobaan yang telah dilakukan. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian perhatikan dalam teks laporan percobaan kita masukkan ke dalam unsur apa tadi? Adisimba, yaitu jawaban dari pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, siapa, itu semua. Kalau nanti ingin membuat simpulan, berarti bagaimana caranya? Berarti kalian tinggal menjawab dari merangkum atau menuliskan jawaban dari pertanyaan adisimba itu, kemudian dirangkai menjadi beberapa kalimat. Oke anak-anakku, paham yang saya sampaikan ya? Oke, untuk pertemuan yang akan datang, besok jangan lupa LKPD 1 dikerjakan. Kemudian kita siap masih membahas tentang teks laporan percobaan.
tetapi materinya nanti kita bahas tentang struktur dan struktur teks kebahasaannya dan struktur teksnya. Oke, untuk pembelajaran pagi ini kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita dapat melaksanakan pembelajaran pagi ini secara lancar dan semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Kita bersama SMP Negeri 1 Kedombreng tetap jaya dan maju dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.